Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk materi tentang jurnal penyesuaian dan menyusun neraca lajur. Yang kita bahas pada pembahasan kali ini membahas tentang jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk, apa itu jurnal penyesuaian? Pahami terlebih dahulu tentang sistem pencatatan akuntansi, yaitu ada dua, cash basis dan accrual basis. Yang mana kalau cash basis di sini adalah metode pencatatannya dicatat ketika uang masuk dan uang keluar. Jadi ketika uang masuk itu diakui sebagai pendapatan dan ketika uang keluar itu diakui sebagai biaya atau beban-beban. Sedangkan accrual basis itu kebalikan dari cash basis, yaitu pendapatan atau beban diakui ketika transaksi itu terjadi. Nah, bedanya dengan cash basis itu dicatat ketika duitnya, jadi bahasa ininya kalau kita kasarnya itu duitnya masuk atau duitnya keluar. Sedangkan kalau accrual basis ketika transaksi terjadi, maka sudah dilakukan pencatatan. Misalkan seperti ini, kita punya usaha laundry, lalu ada orang memakai jasa kita, laundry. Nah, jasanya telah dipakai, laundrynya sudah kita selesaikan, sudah kita setrika, sudah kita bungkus, sudah rapi, dan nanti ketika mereka jemput, pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara kredit, atau nantilah dia bayarnya gitu. Jadi misalkan di laundrynya itu selesai tanggal 5 Januari. Nah, tanggal 5 Januari ketika dia ngambil, berarti kan jasa laundry kita sudah terpakai sama mereka. Nah, tapi pembayarannya mungkin dia lakuin nanti Bu, tanggal 10 saya bayar, misalkan saya gajinya tanggal 10, nanti saya gajian saya bayar. Nah, kalau di dalam cash basis itu pada tanggal 5 Januari itu belum dilakukan pencatatan. Pencatatannya kapan? Ketika tanggal 10 Januari duitnya diterima, ketika ibu itu melakukan pembayaran. Kalau accrual basis itu pada tanggal 5 Januari dilakukan pencatatan, tetap dilakukan pencatatan. Walaupun nanti duitnya belum diterima, kan duitnya diterima pada tanggal 10 Januari. Maka karena adanya accrual basis ini muncullah yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Yang mana ayat jurnal penyesuaian ini pencatatannya dilakukan pada akhir periode, yaitu menyesuaikan pada koreksi-koreksi atau yang seperti yang transaksi tadi. Nah, itu dilakukan menggunakan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini pendekatannya dilakukan menjadi dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca, yang kedua ada pendekatan laba rugi. Nah, kalau pendekatan neraca itu diakui sebagai harta atau aset. Kalau pendekatan dengan laba rugi itu diakui sebagai beban atau biaya. Nah, tujuan dari dilakukan penyesuaian ini ada 5. Yang pertama adalah peristiwa yang tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien dalam melakukannya. Yang kedua, biaya yang tidak tercatat selama periode akuntansi karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Sampai kelima, silakan kalian bacakan sendiri. Lalu akun-akun di dalam AJP ini, ayat penyesuaian ini ada 6 akun. Yang pertama akun beban atau biaya dibayar di muka. Yang kedua ada akun pendapatan diterima di muka. Yang ketiga piutang pendapatan. Yang keempat beban yang masih harus dibayar. Yang kelima penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pemakaian perlengkapan. Nah, karena accrual transaksi pencatatan menggunakan accrual basis tadi, maka muncullah 6 akun ini di luar akun normal. Akun normal yang mana? Yang kemarin saya suruh kalian ngapal, ada aset tetap, aset lancar, dan sebagainya. Nah, ini di luar akun itu. Maka muncullah ke-6 akun ini. Accrual basis ini sudah hampir semua perusahaan yang sudah go public seharusnya sudah menggunakan accrual basis. Karena aturannya kita sudah menyesuaikan di Indonesia itu menerapkan IFRS, aturan secara internasional. Karena kalau cash basis itu dianggap tidak valid nanti hasilnya atau tidak tergambar secara nyata duitnya. Karena pencatatan dilakukan ketika duit masuk, padahal transaksinya sebelum atau bahkan sesudah duit itu atau transaksinya terjadi. Makanya sekarang Indonesia pun sudah menggunakan accrual basis, bahkan di pemerintah pun sudah menuju pencatatan accrual basis sekarang, walaupun masih menggunakan cash basis, ada beberapa transaksi menggunakan cash basis. Mungkin untuk accrual sama cash basis di sini nanti saya lanjutkan di video selanjutnya.